To give a bonus of $5,000 to each of my employees. Halo Barudaks, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Kembali lagi dengan kita di channel kesayangan keluarga Indonesia, Damdam Story. Pada kesempatan kali ini, Damdam akan membahas film yang begitu penuh drama. Film ini berjudul My Secret Billionaire. Film ini menceritakan tentang kisah seorang kaya raya yang berpura-pura menjadi miskin hanya karena ingin mewujudkan keinginan dari ayahnya yang telah meninggal. Tanpa banyak basa-basi lagi, hayu gas kita ke filmnya sekarang juga. Jangan lupa siapkan udut dan kopinya, dak. Berawal di sebuah kantor yang terlihat ada seorang pria tampan yang bernama Vero Olivetti yang didampingi rekan kerjanya atau asistennya yang bernama Lawrence yang pada saat itu sedang membicarakan soal bisnis saham yang dimana Vero tampaknya kesal yang mengharuskan ia membeli saham lagi. Buy another 500,000 shares. Adegan berpindah ke kolam renang, di mana di sana ada Vero bersama banyak wanita cantik. Lalu kemudian ia bertemu teman lamanya di sana. Dan ketika sedang asik mengobrol bersama teman-temannya, ibu dari Vero menelepon dan mengabarkan bahwa ayahnya sedang sakit parah. Vero pun disuruh ibunya untuk segera pulang menemui ayahnya di Italia. Di saat menuju ke Italia, diperlihatkan Vero yang sedang mengenang dengan ayahnya di masa lalu. Karena bagi Vero, ayahnya adalah seorang yang spesial karena ayahnya selalu mengajarkannya tetap rendah hati, punya rasa hormat, dan saling memaafkan, walaupun dia kaya raya. Victory is empty without humility. Akhirnya Vero sampai di rumahnya yang berada di Roma, Italia. Ia bertemu dengan ibunya di sana. Ibunya mengatakan kalau ayahnya hidup tinggal beberapa hitungan jam. Vero pun langsung menemui ayahnya yang sedang tertunduk sakit dengan berlinang air mata. Lalu ayahnya mempunyai permintaan kepada Vero untuk pergi jauh selama 1 bulan tanpa uang, tanpa menggunakan nama besarnya. Di sini Vero pun bingung dan bertanya-tanya kenapa ayahnya ingin seperti itu. Ayahnya pun menjawab, "Jangan banyak bertanya dan berjanjilah kamu akan melakukan hal tersebut tidak kurang dari 1 bulan." Vero pun sempat mengelak yang kemudian ayahnya terus memaksa. Hingga akhirnya Vero pun menyetujuinya. I promise you, Papa. Di kemudian hari setelah kematian ayahnya, ia akan menepati janjinya dan ia bertemu dengan Lauren. Di sini Vero mengatakan harus pergi dalam 30 hari. How long will you be gone? 30 days. Kemudian ia bertukar SIM dengan supirnya lalu pergi menaiki pesawat. Di dalam pesawat terlihat seorang bos yang rese yang bernama Tuan Curtis. Ia meminta pelayan di sana berkali-kali, tapi pelayanan tersebut selalu ia tolak. Sampai pramugari tersebut pun marah kepadanya. Bad potato. Bad potato. Setibanya di sana, Vero yang sedang berjalan, ia tak sengaja melihat ada lowongan pekerjaan. Ia pun langsung menanyakan kepada pemilik toko itu, "Bolehkah saya melamar pekerjaan ini?" Sayangnya, kata pemilik toko tersebut, ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Kemudian Vero pun pergi ke sebuah bar dan memesan air putih. Lalu di samping Vero ada 2 wanita yang mengajak berkenalan. Kedua wanita itu bernama Laura dan Pita Benjer. Di sini Vero berbincang dengan Laura terlebih dahulu. Doing whatever. Kemudian berkenalan dengan Pita Benjer. Peter Banger. Vero pun menyapa dan memperkenalkan dirinya dengan identitas lain yaitu Cloud. Di sini Vero pun meminta bantuan kepada Pita untuk mencarikan kamar tidur karena ia tidak membawa uang sama sekali. Pita pun langsung membawanya ke kamar tidur. Ketika di kamarnya terlihat teman Pita bernama Diana yang sedang tidur. Di kamar, Pita lalu mengajak bercocok tanam kepada Vero. Akan tetapi, sayangnya Vero menolak tawarannya tersebut dengan alasan ia gay. Akhirnya, Pita pun kesal lalu tidur. Vero pun berusaha tidur di samping Pita yang ngorok dengan suara yang sangat keras. Hingga membuat Vero susah tidur. Vero akhirnya pindah ke ruangan tengah dan mendekati Diana. Di sana Diana terbangun dan kaget ada laki-laki yang tidak dia kenal di ruangannya. Vero pun menjelaskan bahwa ia temannya Pita. Dia tidak bisa tidur di dekat Pita. Diana lalu membangunkan Pita untuk segera mengusirnya.
Setelah diusir, Vero pun pergi ke jalan raya. Di saat sedang berjalan, ia bertemu dua orang yang tak dikenal. Kemudian kedua orang tersebut merampok Vero. Hebatnya di sini, Vero mampu berhasil memukul kedua orang jahat tersebut. Lalu Vero lari pergi ke rumah Susun. Ketika bersembunyi di rumah Susun, Vero tak sengaja mengintip jendela rumah warga yang sedang indahoi. Sontak warga tersebut pun langsung kaget dan menelpon polisi bahwa ada orang asing yang berada di atas rumahnya. Akhirnya polisi pun sudah menunggu Vero untuk ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa hari di penjara, ia dikabari bahwa kedua orang perampok itu telah ditangkap dan dia dibebaskan karena tidak bersalah. Lalu Vero pun berlalu lalang lagi di jalanan, dan untuk tidur pun ia menggunakan kursi taman. Setelah ia beristirahat, ia pergi mencari makanan, lalu ia membeli hotdog. Setelah membeli hotdog, ia berjalan dan tak sengaja ia tertabrak oleh mobil yang sedang mundur. Sopir pun langsung meminta maaf dan mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, mereka berkenalan yang dimana nama sopir tersebut adalah Adam. Adam pun bertanya kepada Vero, apa yang ia lakukan? Vero pun menjawab, ia sedang mencari pekerjaan. Kebetulan pelanggan Adam sedang membutuhkan sopir. Ia pun langsung menawari Vero untuk pekerjaan tersebut. Karena Vero butuh uang, Vero pun langsung menyetujuinya. Dari kejadian tersebut, Vero pun diantar oleh Adam ke kediaman pelanggannya. Setibanya di rumah pelanggan Adam, yang ternyata pelanggan Adam itu adalah Tuan Curtis, yaitu orang yang berada di pesawat yang membuat pramugari marah. Lalu Vero pun menemui Tuan Curtis dan membicarakan kontraknya. Saat sedang berbincang, anak Tuan Curtis yang bernama Nancy datang. Nancy meminta uang kepada ayahnya untuk dipakai pesta, lalu ia diberikan $500. Istrinya Tuan Curtis lalu meminta Vero untuk menjadi bartender di malam ini. Vero pun langsung menyetujuinya. Di malam harinya, ia menjadi bartender. Saat sedang bekerja, Nancy mendatanginya lalu memarahi Vero karena tempatnya kotor dan disuruh untuk segera membersihkannya. Ketika ia sedang mencuci piring sambil menonton acara berita di TV, ia didatangi Nyonya Curtis. Nyonya Curtis yang tak tahan melihat Vero akhirnya menggoda Vero. Ketika Vero sedang digoda, tak sengaja Vero pun melihat berita bahwa perusahaan telah memenangkan pertaruhan dalam pengambilan industri. Setelah itu, Vero menelpon Lauren dan akan memberikan bonus sebesar $5.000 kepada karyawan-karyawannya atas keberhasilan perusahaan. I should give a bonus of $5,000 to each of my employees. Sesampainya tiba di kamar, ternyata Nyonya Curtis sudah menunggu di dalam kamar tersebut dan membuat Vero sangat kaget. Kemudian ketika berbincang ada suara ketukan pintu dari luar. Sontak Nyonya Curtis langsung berusaha bersembunyi. Yang ternyata yang mengetuk pintu di kamarnya adalah Nancy. Di sini Nancy kegatelan dan mengajak Vero untuk bermain kuda-kudaan. Ketika mereka berbincang, pintu pun ada yang mengetuk kembali. Nancy pun langsung disuruh bersembunyi di WC. Dan ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Tuan Curtis. Di sini Tuan Curtis pun masuk dan ingin berbicara dengan Vero. Vero berusaha menolaknya. Akan tetapi Tuan Curtis terus memaksanya. Yang anehnya, ternyata Tuan Curtis juga mengajak Vero untuk bercocok tanam. Jadi satu keluarga mengajak Vero bercocok tanam semuanya. Yang ternyata Tuan Curtis sendiri adalah seorang gay. Di sini Vero menolak tawaran tersebut dengan mengaku ia mempunyai penyakit menular. Sontak Tuan Curtis langsung keluar dari kamarnya. Setelah itu Nancy pun keluar dari WC. Lalu ia pun mengajak Vero untuk indahoi. Vero pun menolaknya lagi dan menyuruh segera tidur. Dan sekarang tersisa Nyonya Curtis dan Vero. Keesokan harinya, Tuan Curtis diantar oleh Vero ke kantor dan ia pun membawakan barang-barangnya masuk ke dalam kantor. Di dalam kantor, Vero bertemu dengan Diana yang pernah ia temui sebelumnya. Vero pun mengajak mengobrol Diana, tapi Diana tidak meresponnya dan hanya fokus ke pekerjaannya. Esok hari pun tiba. Saat di kantor, Diana yang mau ke tempat kerjanya, ia terkejut ada bunga di tempat kerjanya. Kemudian ia pun mendapatkan telepon dari Tuan Curtis dan menyuruhnya ke rumahnya. Sesampai dia di rumah Tuan Curtis menyuruh Vero untuk mengantarkan Diana. Ketika di dalam mobil, Vero pun menanyakan apakah suka dengan bunganya. Diana pun menjawab, apa bunga itu dari kamu? Mereka pun akhirnya mengobrol dan Vero mengajak untuk minum kopi. Diana pun menceritakan kisah hidupnya bahwa dia adalah seorang janda yang sudah 9 tahun tanpa suami. Suaminya sendiri sudah meninggal saat perang di Irak.
Diana merasa nyaman saat berbicara dengan Vero. Vero pun mengucapkan bahwa ia juga sangat senang bertemu dan mengobrol dengannya. Kemudian Vero pun mengantarkan pulang. Kembali keesokan harinya, Nancy yang menyimpan marah kepada Vero melaporkan kepada ayahnya dengan memfitnah Vero telah datang ke kamar anaknya dan mencoba untuk menidurinya. Vero yang tak terima pun membantah tuduhan tersebut. Diana yang melihat hal tersebut geram. Lalu ia memperingatkan bosnya agar jangan terlalu kasar dalam berbicara. Sampai-sampai ia berani mengatakannya dengan kasar. You know what, Mr. Curtis? You can go fuck yourself. Diana pun lalu mengajak Vero ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana, Vero bertemu dengan kedua orang tuanya dan Vero ditanyai oleh kedua orang tuanya. Ia bekerja sebagai apa? Vero pun menjelaskan bahwa ia adalah seorang sopir, akan tetapi sekarang sudah dipecat. Dan Vero pun juga memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa Diana juga sekarang sudah dipecat. What? Orang tua Diana pun terkaget dan khawatir karena mereka berdua sekarang tidak mempunyai pekerjaan. Dan Diana mencintai seorang yang tidak jelas. Di sini Diana mengajak kedua orang tuanya untuk berbicara dan mengatakan bahwa kematian suaminya sudah 9 tahun dan baru pertama kali lagi ia mencintai seorang lelaki. Lalu dia meminta untuk tidak mengacaukannya. Sekarang keadaan pun mereda dan mereka pun makan bersama. Keesokan harinya mereka kembali berdiskusi dan Diana merencanakan akan membuat sebuah bisnis dan mengajak Vero untuk jadi mitranya. Di sini Vero pun menyetujuinya yang pada akhirnya nama bisnis mereka menggunakan nama Mancini dan Reno. Mancini sendiri adalah nama depan ibu Diana, dan Reno tentu adalah nama samaran dari Vero. Kemudian mereka pun berhasil membangun perusahaannya dengan keuntungan per bulan lebih dari $12.000. Di suatu sisi, Vero mendapatkan kabar buruk dari Lawrence, yang dimana perusahaannya saat ini sedang terancam. Akan tetapi ia tetap tenang mendengar hal tersebut, dan ia ingin menyelesaikan misi dari almarhum ayahnya, karena baru 23 hari dan ia harus menjalankan 7 hari lagi. Adegan berpindah ke persidangan mengenai perihal perusahaan yang hampir bangkrut. Namun karena Vero tidak ada di sana, sehingga persidangan pun ditunda dan kemudian Lauren meminta Vero untuk datang ke persidangan. Karena Lauren yakin jika Vero datang ke persidangan itu, maka perusahaannya akan kembali berjaya. Do not use your home phone. Use your cell phone. Hingga pada sidang selanjutnya, Vero pun menghadiri. Kemudian ia pun memenangkan dan perusahaan tersebut kembali berjaya. Setelah itu, di saat Vero sedang bekerja di perusahaan yang dibangun bersama Diana, tiba-tiba datang istri Tuan Curtis yang mendatangi Vero kemudian memeluknya. Vero pun berusaha menolaknya. Diana yang melihat kejadian itu pun cemburu dan langsung pergi dari sana. Kemudian Vero mencoba menghubungi telepon rumahnya Diana berkali-kali, akan tetapi selalu tidak diangkat. Hingga pada akhirnya telepon dari Vero berhasil diangkat. Namun diangkat oleh ibunya Diana. Di sini Vero mengatakan bahwa dirinya akan pergi keluar kota. Akan tetapi, ibunya Diana tidak memperdulikannya karena Vero telah mengecewakan anaknya. Vero akan pulang ke rumahnya karena misi dari ayahnya telah berhasil dilakukan. Keesokan harinya, Diana bertanya kepada karyawannya apakah Vero benar-benar pergi. Yang ternyata Vero sudah benar pergi dan ia juga menitipkan pesan selamat tinggal. Sehingga Diana merasa sedih akan kepergian Vero. Lalu berpindah ke Adam yang mendatangi kediaman Curtis. Di sini Adam menanyakan Vero dan memberitahu bahwa dirinya mendapatkan $50.000 dari Vero. Di sini Tuan Curtis pun kaget bahwa ternyata Vero adalah seorang miliarder. Kemudian Vero menelpon ibunya dan bercerita tentang misi ayah yang mengajari arti hidup sebenarnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ia menemui perempuan yang sangat dia cintai. Vero pun kembali mendatangi rumah Diana dan mengajaknya untuk berbicara empat mata. Setelah menjelaskan ke Diana, hubungan Vero dan Diana pun membaik. Lalu Vero mengajaknya ke tempat tinggal Vero yang sebenarnya. Setibanya mereka di bandara, terlihat ada Claude yang asli yang mengatakan, "Saya bawakan tasnya bos Vero." Mendengar hal tersebut, Diana pun kaget dan heran. Lalu Vero pun memberitahu identitas aslinya kalau dia adalah Vero Oliverdi. I'm Vero Oliverdi. Bukan Claude Reno, yang dimana itu adalah misi dari ayahnya. Diana pun memahami hal itu. Kemudian Vero pun mengajak Diana pergi berkeliling ke rumah Vero yang sangat mewah dan luas. Will you please marry me? Is that your way of proposing? Yes. Hingga pada akhirnya mereka pun menikah dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Dan film pun tamat. Bagaimana filmnya menurut kalian semua? Yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan seseorang atau menghinakannya. Siapa tahu derajat orang tersebut lebih tinggi dari kita.
Cukup sekian dari kita, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe channelnya, like, komen, dan share videonya. Dam Dam Story pamit undur diri. Bye-bye.